Assalamualaikum. Selamat datang di The Suryanto Family. Halo, apa kabar semua? Semoga selalu sehat dan bahagia. Hari ini saya mau ngajak pemirsa melihat-lihat dapur desa saya. Jadi saya tinggal di Jogja, di bagian selatan, tepatnya di Jalan Parangtritis KM4. Dan saya sekarang ini menempati rumah peninggalan bapak ibu saya yang ada di Desa Randu Belang. Kalau Anda pernah ke Jogja, ke Jalan Parangtritis, saya ada di KM4. Jadi kapan-kapan kalau mau ke Jogja, silahkan mampir. Inilah tipe-tipe dapur desa ya, semua dicentel-centel ke di dinding. Ada alat-alat masak saya, ada telenan, ada panci-panci. Nah, ini kemudian ada minyak-minyak yang saya simpan di botol-botol kaca, ada kontainer, kemudian juga macam-macam yang lainnya. Dan hari ini saya bikin asam jawa yang saya rebus. Ini enak sekali. Kemudian ini sisi dapur saya yang lain yaitu kompor. Ini kompor sudah saya pakai selama kurang lebih 7 tahun dan masih kelihatan bersih ya, karena setiap kali pakai habis kita bersihkan lagi. Ini deretan bumbu-bumbu dengan wadah-wadah mungil yang saya beli di ada di salah satu supermarket di Jogja. Saya pakai untuk tempat-tempat bumbu ya. Jadi inilah yang saya centel-centelkan di atas dinding atau di dinding ya. Jadi ini ada tempat nasi, bakul nasi. Ini biasa saya pakai kalau di hari Minggu kita bikin masakan-masakan yang kampung gitu. Ini saya pakai. Kemudian ini pojok-pojok yang saya pakai untuk bikin sarapan setiap pagi. Ada untuk bikin roti, ada juicer, kemudian untuk bikin kopi, pemanas air ya. Dan ini personal juicer yang saya pakai setiap hari. Jadi tinggal saya jus, saya bawa ke kantor. Dan inilah walaupun ditempel-tempelin di dinding tapi rapi, yang penting gitu ya, dan juga bersih. Jadi dilihat juga enak. Kemudian juga kalau mau pakai sudah siap. Ini saya ada salah satu rak yang saya pakai untuk menempatkan beberapa bahan makanan, dan juga ini ada beberapa kerajinan dari enceng gondok ya. Ini saya beli di salah satu toko di Jogja. Kemudian ada tempat untuk dimsum juga. Kemudian ini beberapa tepung yang saya pakai juga untuk masak atau bikin kue. Ada tepung roti, ada tepung segitiga biru dan sebagainya. Ini kecap-kecapan, dan itu stok untuk bahan-bahan yang masih sisa saya masukkan ke dalam kontainer yang kedap gitu ya, jadi tidak disemutin. Dan ini adalah rak tempat saya menyimpan beberapa peritilan. Ada beberapa bahan bumbu. Di bawahnya saya pakai untuk tempat gelas, kemudian juga mangkok-mangkok. Sebetulnya ini lemari tapi saya modif sendiri ya. Kemudian di bawahnya ada piring-piring. Ini saya pakai untuk harian gitu, jadi dipakai setiap hari. Nah, untuk pemirsa yang memang belum punya kitchen set seperti saya, tidak masalah ya itu. Jadi apapun yang ada di rumah kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Di atas tadi bahan-bahan masakan juga. Ini frozen food, jadi ada beberapa frozen food yang kemarin saya beli, saya stok. Ada kentang, ada ayam, kemudian ada macam-macam ini. Jadi ada udang ya. Dan ini adalah salah satu masakan hasil masakan frozen saya yang saya jual gitu. Jadi masih ada sisa beberapa kotak gitu. Nah, yang di sebelah sini ada beberapa makanan yang saya buat juga. Kemudian bumbu-bumbu juga saya taruh di sini. Ada daun pandan, macam-macam di sini. Jadi ada juga brokoli, ini sudah beku, jadi bisa dipakai kapan-kapan dan tahan lama juga. Dan juga ini ada telur, wajib kayaknya ya, ada telur ayam, telur bebek juga, kemudian ada mayonaise, ada kimbap untuk bikin nasi, untuk campuran nasi saya ya.
Kemudian ada beberapa bumbu instan. Kalau nggak terpaksa nggak saya pakai ini, jadi saya lebih senang pakai yang fresh gitu. Dan ini rak-rak yang ada di dalamnya, jadi kalau pemirsa tidak punya kontainer-kontainer yang bagus-bagus seperti saya, maksudnya kontainer bagus gitu ya, kalau punya yang seperti saya juga dipakai juga nggak apa-apa, yang penting manfaatnya gitu ya. Jadi saya pakai saja yang ada di rumah gitu, nggak perlu beli, kita pakai, kita manfaatkan, dan yang penting terorganisir, jadi waktu kita mau butuh sesuatu kita bisa langsung cepat mendapatkannya gitu ya. Dan ini pojok yang paling suka saya di sini saya. Dan inilah dapur yang setiap hari saya pakai untuk masak, memasak, juga untuk bikin pesanan makanan gitu ya. Kita ke kulkas yang di dalam, yaitu yang untuk menyimpan bahan-bahan makanan yang sudah matang gitu ya. Jadi ini ada kulkas yang tutupnya kaca, jadi saya simpan ada roti, ada granola, kemudian ada keju, ada roti burger, kemudian macam-macam. Ini biasa saya bikin untuk salad, juga salad buah, ada beberapa vitamin juga. Dan ada Indomie. Kenapa Indomie disimpan di sini? Karena di rumah saya musuhnya semut. Jadi saya simpan di sini, rasanya kok aman, sejahtera gitu ya. Jadi ini showcase saya 5 tingkat. Ini biasa saya pakai untuk menyimpan makanan-makanan pesanan yang saya buat gitu ya. Jadi saya simpan di sini untuk baru dijual pagi harinya gitu. Dan di sini ada lemari kayu warisan ibu saya, bapak ibu saya. Jadi lemari kaca dengan 3 pintu. Saya pakai untuk menyimpan beberapa peridelan pecah belah ini ya. Ada mangkok, ada piring, kemudian ada macam-macam ini, serba-serbi. Jadi semua saya simpan di sini karena memang piring-piring juga dulu warisan dari ibu saya. Jadi saya simpan saja, kalau lagi butuh saya pakai. Dan ini cangkir-cangkir zaman dulu kala, ini mungkin di toko-toko sudah tidak ada ya, jadi cangkir-cangkir antik gitu. Mungkin pemirsa ada ide cara menyimpan cangkir dengan baik, bisa komen di kolom komentar, karena saya bingung mau menyimpan ini karena saya nggak punya tempat khusus gitu ya. Jadi saya tumpuk di sini. Ada teko-teko kuno juga, ini warisan ibu saya juga. Ini lucu, ini bisa untuk, biasa saya pakai untuk minum teh kalau ada teman-teman datang gitu. Kemudian juga ini masih ada cangkir-cangkir, ada gelas, kemudian waduh peridelannya macam-macam di sini. Dan ini semua saya simpan karena memang warisan dari orang tua, jadi kita uri-uri. Ini dia di balik rumah saya, ini dari dalam, jadi masih kuno sekali rumah saya ini, masih pakai tralis zaman dulu. Nah ini saya singkap tirainya, ini tralisnya masih zaman dulu banget, jadi belum pernah diganti sejak tahun 1962 rumah ini dibangun gitu ya. Oke pemirsa, teman-teman semua, sudah saya ajak jalan-jalan ke dapur desa saya. Semoga semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum.